Ini kalau pisau nggak tajam, saya coba ya yang ini. Ini pisau ini memang pisau buat ayam tadi ya. Ayam tadi nggak seberapa tajam kayak gitu. Ini kalau nggak set gini karena plastik. Kalau kertas oke, nggak set kan? Oke. Nggak set. Nah, dikit, tajam tapi dikit. Dikit. Tapi kalau yang ini saya main lihat. Iya. Setajam apa pisau jagal? Maaf, ya sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim pernah dengar istilah setajam-tajamnya pisau, lebih tajam lagi lidah manusia. Nah, itu sering ya. Tapi kalau yang ini, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya sembelihan. Sembelihan yang aman, sehat, utuh, dan juga halal. Itu adalah salah satu semboyan atau slogan dari juru sembelihal atau juleha. Yang insya Allah hari ini akan menjadi tamu dalam podcast SM Talk. Inspirasi dan juga edukasi yang membawa semangat-semangat perubahan bagi kita semua. Senang sekali saya Muhammad Nasir yang menemani insya Allah dengan tamu spesial karena setiap harinya beliau ini punya banyak agenda atau kegiatan. Sibuk banget orangnya ya, sampai-sampai nih saking podcast edisi keberapa baru bisa menghadirkan di hari ini atau kali ini untuk para pemirsa Suara Muslim TV. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa beliau, jangan lupa bagi yang sedang menonton, subscribe dulu, kemudian share dan juga like konten postingan positif kita di hari ini, dan komentar ya, komentar-komentar yang positif insya Allah akan dijawab sama admin SMTV, Suara Muslim TV. Baik, dan siapakah tamu kita hari ini? Beliau adalah Dodi Pedrosa. Oh, bukan ya. Dodi Eka Putra. Oh, bukan juga. Dodi expired. Oh, Dodi expired. Dodi Siswanto. Pak Dodi, salaman dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pecinya warna merah karena darah atau karena apa nih? Ini ciri khas untuk menandakan bahwa kita seorang juleha. Juleha itu pecinya harus merah? Iya, ciri khas. Kenapa harus merah pecinya seorang juleha itu? Karena kita kan berkaitan dengan darah. Insya Allah itu. Jadi kalau misalnya hitam, pecinya nanti kena darah, kena bercak darah kelihatan ya. Tapi kalau udah merah, kena bercak darah nggak kelihatan. Iya. Insya Allah. Oke. Tapi kalau mau sholat dipakai juga nggak nih peci? Atau cuman ketika ada wawancara kayak gini doang? Kalau saya biasanya setelah pakai songkok ini, kalau kena bercak darah, selalu saya cuci. Oh, dibersihin, cuci. Langsung nanti kalau ada event-event biasanya saya pakai. Biasanya kalau saya waktu pas terjun, pas motor tidak pakai peci ini, ada dari standarnya sendiri, pakai helm. Jadi ketika bertugas itu menggunakan peci atau menggunakan helm? Iya, siap. Jadi peci ini sebagai pengganti ciri khasnya juleha. Oke, bukan itu ya, biasanya yang pramuka atau misalnya yang biasanya veteran-veteran perang itu bukan ya? Beda loh. Beda ya, oke. Mas Dodi, terima kasih sudah hadir menjadi tamu podcast SMTV, Suara Muslim TV hari ini. Kita juga punya banyak, ini bukan aksesoris ya, asli ya? Bukan asli. Ada apa aja nih, coba dikasih tahu ke mitra Muslim. Kalau ini golok dari Cibatu. Golok dari Cibatu? Cibatu dari Jawa Barat. Jawa Barat? Oke, testimoninya apa nih? Ini untuk menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Ya, golok khusus menyembelih sapi. Khusus sapi. Iya. Oke. Sapi, kambing bisa, tapi kambing kita bisa. lebih condong ke sapi karena panjangnya 30 cm. Ada standarnya juga. 30 cm. Baik, kalau yang ini apa? Sama atau beda? Kalau yang ini sama, golok sembelih sapi ini produksi anak negeri yang dari Madura. Oh, kalau itu Cibatu kan anak negeri juga? Cibatu Jawa Barat ya sama, cuma ini lebih baik. Jadi Jawa Barat bukan negeri Indonesia. Maksudnya lokal Jawa Timur ya? Lokal Jawa Timur. Ini produksi Madura? Jenisnya kerocokan. Kerocokan? Okay. Biasanya yang dipakai jaga legenda-legenda dulu pakai selalu ini. Tapi kok ada ukirannya ya? Ada namanya ya? Ini memang saya dulu pesen. Oh, pesan. Karena kita di Juleha, kita ciri khas umpamanya kalau ada, ini namanya Pak Dodi. Oke, kalau yang itu kok nggak ada namanya? Ini yang dari Cibatu tadi? Ini semestinya bisa digrafir, tapi belum. Oke, baik. Ini yang berikutnya, ini kayaknya agak lebar ya. Buat apa ini? Kalau ini kemarin 3 tahun lalu pemberian dari salah satu teman Julia juga, dikasih kenang-kenangan dari Turki. Ini made in Turki, jadi ini biasanya untuk beli onta. Onta? Berarti ini nggak pernah dipakai dong? Kan di sini nggak ada onta ya?
Tapi ini biasanya saya pakai sapi bisa. Nah, Lebih baik ke kambing karena lebih kambing. pendek. Oh ya, Lebih karena 21 cm. oh, kita tahu tadi Tapi kalau 30 sapi ya. bisa tarik satu kali. Oke, kemudian yang kecil-kecil ini buat apa? Nah, ini ayam. Obat ayam. Ya, jadi kalau ayam dikasih pisau ini yang gede, hilang semua. kepotong semua kayaknya lehernya ya. Kan tenaganya kan juga beda. Iya, kalau ayam sama lebih ayam, lebih kalau ayam simple tenaganya ya. full ya. Makro kan, Patah kepalanya ya. langsung hilang. Betul. Ini juga ayam yang kecil Ini lagi. kulit Kulit untuk menguliti sapi dan juga kambing. bisa. Pak Dodi, Mas Dodi ya, biasanya kalau ngulitin sapi, ngulitin kambing itu kadang ada yang tergesa-gesa, belum mati nih ya, sapi atau juga kambingnya, tapi udah dikulitin. Nah itu sebenarnya kalau dari segi syariatnya bener nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh? Karena harus apa itu tunggu mati minimal 5 menit. 5 menit. Dan ada standarnya juga dari SKK ini juga ada. Ya. Minimal kalau lihat memastikan hewan itu yang pertama kita lihat dari nafasnya. Nafasnya ini kalau umpamanya perutnya udah gak gerak-gerak, kita lihat terus dari kelopak matanya. Kelopak matanya yang terakhir dari duburnya dilihat, itu aja. Duburnya apa? Duburnya kalau nggak gerak-gerak itu kan biasanya gitu. Kalau masih Hidup? dia hidup gerak terus lebih condong ke sana. Terus kakinya itu kukunya kadang-kadang teman-teman itu sama apa itu kayak honing itu ditusuk gini, disentuh, kalau nggak gerak ya udah. Tapi kalau saya biasanya saya lihat di perutnya. Kalau perutnya sudah nggak saya tekan-tekan nggak gerak? udah. Jadi minimal 5 menit, gak ada 10 menit. jaraknya antara 5 sampai 10 menit Iya. setelah disembelih itu ya. Iya. Pokoknya secara syar'i loh. Kan penyembelihan secara syar'i kan harus terputusnya 4 saluran. Yang kedua saluran makanan, yakni khulqum. Ini saluran pernafasan, darmari saluran makan, dan 2 saluran apa itu? Pembuluh darah. Pembuluh darah tadi ini ada 2. Wadah jain. Ya, ini harus terputus semuanya. 4 itu. Iya. Sunahnya kita kalau dijulih 1 kali sayat harus putus. Oh, makanya tadi setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya sembelihan. Iya. Jadi nyembelih itu harus cepat ya. 1 kali Sayatan. langsung. Kalau umpamanya ada pertanyaan, kalau enggak kan ya selesaikan. Pokoknya jangan sampai Kalau nggak bisa golok 1 ini- kali selesaikan. Golok ini jangan sampai ngangkat dari lehernya. Umpamanya ada motong ini belum terus sampai ini sudah tidak boleh. Hukumnya sudah tidak boleh bangkai. Jadi kalau umpamanya kalau nyayat gini umpamanya, makanya teman-teman itu ya harus ada yang kontrol di depan. Iya. Jadi kalau umpamanya kita yakin udah dilihat udah putus semua, kita angkat. Kita tahan dulu, jangan sampai langsung apa itu kita pede putus, ternyata belum putus tanpa dipotong. Itu jadi bangkai. Ya bisa aja kalau ya bangkai ya. Cuma kita di Juleha ini bisa menggantikan dengan pisau yang lain, Mas Nasir. Oke. Jadi Biar kita bisa. di Juleha ini minimal kita bawa pisau 3. Oke. Yang kita pakai, yang taruh di sini untuk apa? Kadang-kadang itu kita motong, namanya kondisi ya. Pisau ini kadang-kadang lepas dari gagangnya. Langsung kita ambil pisau yang satunya kita selesaikan. Itu aja. Oke, jadi harus bawa cadangan ya. Jangan sampai bawa cuma satu pisau. Oke gitu. Ya karena memang Mas Dodi ini Mitra Muslim juga sudah mendapatkan sertifikasi ya. Iya, jadi Badan Sertifikasi Nasional. Sebagai juru sembelih. Nah, yang juga tergabung di Juleha. Makanya bajunya juga lengkap nih seragamnya ya. Apa aja nih? Kayaknya ada sapi, kemudian ada apa tuh ceritanya nih? Kalau yang sapi, ini kita di Juleha juga banyak, tapi kita tetapkan sebagai pengurus kalau benar-benar sudah layak dia bisa motong sapi dikasih tanda ini. Gitu. Kalau ini kepala ayam sama kepala kambing. Jadi nyembelih ayam dan kambing. Iya. Oke. Kalau ini handling. Kalau ini knife ini handling. Handling ini tata cara menjatuhkan hewan secara syar'i. Jadi di Juleha ini Mas Nasir kita tidak diajari melulu tentang penyembelihan. Yang pertama kita belajari tentang akidah juga, syariat kita Islam. Bahkan saya kemarin itu waktu asesmen itu 80% itu ibadah. Jadi syarat rukunnya sholat harus tahu rukun Islam itu. Jadi kita dibentuk seorang Juleha ini tidak hanya sekedar
apa itu hanya bisa motong, tapi akhlakul karimah, tentang apa itu attitude kita, tentang apa itu kepercayaan kita harus kepada Allah, kita tekankan di situ. Oke, jadi selain gimana cara menyembelih dengan syar'i, tapi juga akhlaknya, muamalahnya. Iya, itu yang utama, yang paling utama itu masalah akhlak. Oke, kalau Mas Dodi punya berbagai macam lambang-lambang itu, saya juga punya Suara Muslim. Karena Mas Dodi ini Mitra Muslim juga salah satu kru Suara Muslim ya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Suara Muslim dan juga Juleha, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sama Mas Dodi. Pertanyaannya harus dijawab dengan jujur. Judulnya adalah sahih atau maudhu ya. Kalau sahih atau maudhu ya. Sahih itu artinya benar, maudhu itu artinya palsu atau nggak benar. Jadi Mas Dodi tinggal jawab sahih atau maudhu ya. Kalau maudhu nggak benar ya, atau hoax ya bahasa kita sekarang. Kalau sahih artinya benar atau valid ya. Jadi ada 5 pertanyaan sahih atau maudhu yang bisa dijawab sama Mas Dodi. Yang pertama, Mas Dodi itu kalau lagi nyetir suka ngajak ngobrol di sampingnya karena ngantuk. Sahih atau maudhu? Sahih. Sahih, oke. Biar tidak ngantuk. Baik, kemudian yang kedua, Mas Dodi itu lebih suka menghadapi kambing dibandingkan menghadapi klien yang belum bayar tagihan iklan. Kenapa? Lebih senang menghadapin kambing atau sapi ya, atau menghadapin klien yang belum bayar tagihan iklan? Maudhu ya? Maudhu. Oke. Mas Dodi itu baru dikasih Allah anak setelah bergabung di Suara Muslim? Benar. Sahih? Sahih. Oke. Kemudian yang keempat, Mas Dodi suka bawa mushaf Al-Quran di dalam tas biar bisa ngaji di sela-sela waktu? Sahih. Sahih, baik. Dan Mas Dodi itu suka pelit kalau minjamin mobil atau motor kantor? Sahih atau maudhu? Sahih. Jadi banyak sahihnya daripada maudhunya ya. Oke, saya dari yang maudhu tadi yang kambing ya. Kambing. Jadi kalau berarti lebih senang menghadapin klien yang nggak bayar iklan tadi itu dibanding ngadepin. Karena gimana tuh? Karena saya juga tertarik gini. Semua kan orang-orang itu kan ada apa istilahnya, tantangan saya di situ. Menghadapi orang ini gimana. Jadi kita ini lebih baik belajar di sana. Tapi yang tetap saya jaga yakni tentang keakhlakan kita. Seorang muslim yang saya selalu bawa di pundak saya itu selalu gitu. Jangan sampai kita kasar. Kita arahkan aja baik-baik. Tapi insya Allah kalau klien-klien itu ketemu sama saya sekali, udah tahu mau ditagih nih ya. Iya. Udah tahu mau ditagih ya. Akhirnya alhamdulillah mesti ada penyelesaian. Kalau nggak ada penyelesaian lari dia. Takut cari Pak Dodi pasti itu. Jadi salah satu tugas Pak Dodi di sini adalah mengantarkan invoice ya kepada klien-klien penagihan ya. Bank sama keuangan. Oke, jadi kalau misalnya ada yang klien-klien yang nggak bayar-bayar itu biasanya didatengin sama Mas Dodi, siap-siap tapi nggak bawa pisau kan? Enggak. Oh, nggak bawa, tapi bawanya kertas ya, kertas invoice atau tagihan. Oke, kemudian tadi yang sahih ini ada banyak ya. Pak Dodi suka ngajak ngobrol teman di samping kalau bisanya lagi nyetir gitu, karena ngantuk. Kalau ngantuk enggak, supaya apa kita ini kadang-kadang yang ngantuk tambah temennya kalau ngajak ngobrol. Kenapa ngantuk? Ngantuk. Paling kalau saya pas ngantuk itu ya lebih baik saya berhenti. Ciri khas kalau saya ngantuk itu berhenti. Tapi kalau saya pas ngajak ngobrol, namanya kita kan pelayanan. Ya. Supaya kita komunikasi biar baik. Oke. Jadi Mas Dodi itu sebenarnya kalau ngajak ngobrol orang yang di samping itu buat melayani. Iya, jadi istilahnya komunikasi kayak kemarin pas ngantar Ustadz siapa itu? Amir Faisal Fat. Itu sampai sekarang senang. Jadi kalau saya pas jalan sama beliaunya, saya selalu proaktif. Lewat mana, saya kasih tahu ini Ustaz sejarah. Dia mesti turun. Dan bikin video pendek itu pasti. Dan dia dulu pernah juga bilang ke Ustadz Aris, kalau sama Pak Dodi itu enak dikasih tahu gini. Memang diceritain ya. Dia kan saya juga kebetulan orang asli Surabaya kan tahu. Ini daerah ini Ustaz, daerah ini gitu maksud saya gitu. Selama ini pernah nganter siapa aja sih selama bergabung di radio? Ya alhamdulillah, saya di sini tuh juga dapat amanah ya, jadi tidak ada yang pekerjaan yang lain. Juga saya dulu yang pertama kali awal itu yang saya jemput itu Syekh Holdun Salamat. Alhamdulillah kapan itu juga pernah silaturahim ke rumah. Terus bahkan Syekh Ali Jaber almarhum ya. Almarhum.
alhamdulillah dulu sorbannya juga jadi rebutan Ustadz. Jadi Dapat sampean? Dapat Mas Dodi? Ya. Iya. Terus sama Ustadz Amir Faisal Fat. Terus walaupun siapa itu yang dari yang hafid Quran terkecil, Syekh Rosid, Syekh Ahmad, yang dulu yang ada Toha, bukan Ahmad. Satu keluarga itu loh yang bimbingan sama Allah Budi, yang dari Mesir ya, dari Mekah. Yang satu keluarga. Iya betul. Ada bapaknya, kemudian anaknya 2 orang juga hafiz Al-Quran. Pada intinya kalau saya di sini alhamdulillah bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Yang paling berkesan nganter siapa nih Pak Dodi? Yang paling berkesan itu yang tamu itu Abdus Somad itu. Si Abdus Somad. Ustaz Abdus Somad. 2018 waktu itu beliau kan masih istilahnya apa itu boomingnya. Ya saya sempat alhamdulillah, jadi istilahnya apa itu bisa ngatasi sama Ustaz Aris gitu. Jadi itu yang saya apa itu tanamkan, bahwasanya kalau itu aman ya saya jalankan, walaupun nyawa taruhannya. Apa yang paling berkesan ketika nganter Ustaz Abdus Somad itu? Waktu di Lantamal terakhir karena kita tidak selaku panitia, kita tidak punya respek ke sana. Karena apa? Respon ke sana. Karena apa? Itu kan semua kan rata-rata kan anggota TNI. Tapi bisa kredit. Saya di masjid-masjid bisa ngerti sana enggak. Jadi Ustaz Abdus Somad itu turun dari panggung, langsung jamaah itu nyambut dia. Jadi Ustaz Abdus Somad kan sana kan tinggi besar. Ustaz Abdus Somad cuma kelihatan. Akhirnya saya izin sama boleh masuk. Akhirnya saya di sela-sela orang-orang itu, akhirnya saya bergerak Ustaz Abdus Somad. Jadi Ustaz Abdus Somad saya rangkul, saya sampai jadi ngawal beliau dari supaya orang-orang yang mau salaman itu mungkin ya. Salaman. Jadi Ustaz Abdus Somad kredit di situ. Tapi alhamdulillah bisa teratasi kok. Mas Dodi juga pernah nganter Gusola? Gusola pernah. Nah, itu ada kesan apa dengan beliau? Ya, kalau saya sama Gusola dulu ya, saya cerita tentang dulu pernah ikut Banser. Dan dia saya KTA saya kan lama. Oke, berapa lama jadi Banser, Mas Dodi? Saya dulu tertariknya dari keluar SMA. Keluar SMA sampai 2000 sampai sekarang. Jadi nggak alumni Banser ya? Masih jadi Banser ya? Dan Banser daerah mana itu? Saya ikut Rungkut, Kecamatan Rungkut. Dulu ikut Trenggiles, sekarang ikut Rungkut. Apa yang didapatkan ketika ngikutin Banser tuh? Ketika pelatihan ataupun ketika jaga acara dan lain sebagainya? Kalau prinsip saya itu khairunas anfa'um linas. Jadi sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat orang lain. Itu memang kalau di Banser itu saya selalu yang bagi tim A. Jadi tim A itu apa? Tim khusus. Jadi umpamanya kalau ada ustadz siapa Pak, saya paling terdepan. Menghalau masa gitu. Paling terdepannya. Saya pikir paling terdepan nganter ustadz tapi menghalau masa. Menghalau masa cuma ustadz ini. Jadi umpamanya itu ustadz ya. Saya kan di sini ya, di depan sini. Di depannya ustadz. Iya, paling depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau macam-macam ke ustadz, kita jadi udah langsung duluan. Itu waktu jadi ngawal siapa aja biasanya kalau waktu di Banser itu? Kalau di Banser dulu ya Roma Irama pernah. Hafiz Sukaisi pernah. Terus jadi acara dangdut? Kofifa pernah. Enggak, acara agama. Iya, Roma Irama kan juga. Dulu cuma kita dimintai Surabaya ini Banser terlibat di sana. Terus saya Pakan Preman juga pernah. Ibu Hafifah waktu dulu masih belum jadi gubernur berarti? Belum, masih ketua Muslimat Jawa Timur. Waktu masih Jawa Timur. Ada yang paling berkesan nggak pelatihannya mungkin? Ya pelatihannya ya dulu pelatihannya ini sangat berkesan. Jadi saya dulu itu semestinya pernah ikut daftar 95 itu pernah ikut daftar Angkatan Laut. Sudah pantukir ya belum mungkin nasib saya belum di sana. Umpamanya kalau di sana saya nggak mungkin bisa gabung di sini. Nasibnya nggak di Angkatan Laut, tapi ngantar Ustadz Somad ke Lantamal dan menghalau anggota-anggota TNI yang mau selama dengan Ustadz Somad. Wah, keren ini, keren, Masya Allah. Jadi Mas Dodi aktif di Banser, kemudian juga di Suara Muslim, tadi sekarang di Juleha gitu ya. Oke, saya lihat lagi tadi yang sahih apalagi ya. Pak Dodi baru mendapatkan anak setelah di Suara Muslim. Iya. Gimana tuh ceritanya? Itu memang ujian terberat. Jadi
apa itu, saya dulu kan sebelumnya saya kerja di apa itu di suatu perusahaan minuman, yaitu sopir kan gitu ya, orang-orang kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa menjalankan 5 waktu. Akhirnya diuji di situ, saya 2001 nikah, 2013 setelah saya hijrah itu, alhamdulillah 4 bulan kerja di sini, istri saya hamil nggak tahu. Jadi berarti sudah berapa? 12 tahun. 12 tahun menikah, itu masih belum nikah sih Allah. 2001 menikah, 2012 ada tanda-tanda, 2013 bulan 9 istri saya udah melahirkan. Jadi selama 12 tahun itu masih belum Allah kasih anak, bergabung ke Suara Muslim? Iya, berkahnya itu langsung dapat. Gimana rasanya itu setelah 12 tahun? Ya sujud syukur gimana? Saya itu ceritanya, saya apa itu, ini masih ingat kan malam Jumat Legi. Itu semestinya saya sebelumnya itu saya mimpi ketemu angsa. Angsa ini dulu saya pernah. Angsa ini sembelih. Enggak. itu saya belum di Juleha loh. Tapi kita sembelih. Saya sebelum di Juleha. Iya. Akhirnya saya mimpi angsa itu kan dia bertelur. Telurnya ini saya bawa. Saya bawa, terus akhirnya pas habis apa itu malam Jumat Legi itu kan saya dialog sama istri. Coro Jawa nih, sampean kok belum waktunya wayahe gitu. Kan udah saya lihat, saya hitungi, saya punya kalender sendiri. Dulu pernah sudah berapa bulan, 1 bulan lebih meleset. Nah ini hampir menginjak bulan kedua kok nggak menstruasi. Terus saya bilang gini, belum apa itu belum manggil mama, yang gitu. Yang coba besok sampai habis subuh kita cari test pack. Habis sholat subuh saya jamaah di masjid, musola masih musola. Saya pulang, akhirnya ternyata si istri ini habis sholat malam. Ini air seninya, ternyata udah ditaruh di cup kecil untuk ngetes. Tanpa sepengetahuan saya. Habis itu cari apotek yang buka 24 jam itu K24. Ya, saya beli itu, akhirnya alhamdulillah saya beli yang murah, saya beli 3. Sunahnya kan 3. 3 kali tes ya biar pasti. Ceritanya itu sudah langsung kita pulang, nggak tahu saya masih di depan pagar, istri saya udah masuk dan ceritanya mas saya nggak tahu. Habis itu akhirnya saya nggak percaya, musuh sih kan langsung 2 kan positif itu. Coba lagi tes, langsung 2, 3. Wah akhirnya saya tuh nangis di sujud syukur di kamar mandi, tidak terasa. Nangis ya saking senengnya ya. Tetangga itu sampai ada yang apa itu datangi, pikirnya saya ini kelahi karena nangis guru-guru. Terus akhirnya ada yang buka pagar itu, akhirnya tetangga bukan istri, enggak cerita ya itulah terharunya karena saking bahagia dan terharu gitu ya. Oke. Alhamdulillah sekarang dikasih anak cowok begitu ganteng bagi saya. Masya Allah, bapaknya ganteng ya. Usia berarti sudah berapa tahun? Insya Allah ini mau ke 9 tahun. Iya, alhamdulillah. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin buat anaknya, siapa tahu nanti tahun-tahun yang akan datang nonton tayangan ini. Insya Allah nonton. Ya buat Dava, terus doakan ayah. Taman apa itu? Iya, disampaikan aja Pak. Semoga ayah selalu untuk istriku dan anakku, Dava, doakan ayah dimanapun berada, Amin. Selalu diberi kesehatan, Amin. Selalu diberi keimanan, supaya bisa menegakkan kebenaran. Ternyata seorang Juleha itu meskipun jagal ya, tapi mudah sekali buat nangis ya. Tapi kalau hal hati ya. Jadi saya ini ya memang katanya teman-teman gampang garang. Tapi
Hello Kitty. Hello Kitty. Jadi nama perasaan nggak bisa di apa itu Bisa dibuat-buat ya? Iya. Dan alhamdulillah, dan kalau tapi menghadapi klien ya nggak mungkin nangis. Klien itu ampun. Iya, oke. Mas Dodi tadi yang Sohi juga sering bawa mushaf Al-Quran di tasnya. Iya, itu Sejak memang kapan target itu? saya. Dan saya dulu memang saya asli orang Surabaya. Memang saya dari kecil dulu saya disuruh orang tua saya ngaji, saya tidak mau. Kalau emak saya disuruh ngaji dulin, tapi alhamdulillah dulin paling main, nekeran, gambaran. Kalau dulu itu kan gitu. Tapi saya disuruh ngaji tidak mau ya, sholat. Ngaji ya, justru adik saya kedua kan saya 4 bersaudara, laki dan perempuan. Ini ngaji semua, saya enggak. Dan alhamdulillah saya dapat hidayah itu setelah SMA kelas 2. Ceritanya dulu itu saya, ya namanya anak muda ya, ada rasa gitu sama seseorang itu, tapi anak ini istilahnya dari apa itu keluarganya itu kayak fanatik banget. Nah, dengan fanatik banget itu, dan bapaknya itu salah satu sesepuh di sana dan orang disegani. Saya tertarik di situ, akhirnya saya deketi, ikut remas saya ikut, IPPNU saya ikut. Iya. Jadi kegiatan ngaji itu akhirnya saya ngaji. Dulu itu saya ngaji, ini saya buka. Saya dulu ngaji kelas 1, teman saya kecil-kecil, anak kelas 1, kelas 2, tapi saya semangat, enggak ada malu. Meskipun paling gede ya? Iya, paling besar. Nah, jadi Iqra 1, akhirnya alhamdulillah saya telateni. Kelas 2 itu kelas 3 sudah khatam dan bantu remaja-remaja dan bantu apa itu guru ngaji sana untuk mengajarkan ke anak-anaknya. Ya, ini karena si dia tadi ya, si doi ya. Iya. Tapi sekarang paling belum nasibnya. Oke. Tapi akhirnya setelah itu juga jadi rajin ngaji. Iya. Kemana-mana bawa mushaf. Iya. Jadi kalau ada ya waktu, minimal saya kalau di studio, kalau enggak ada tugas, kadang-kadang saya akan pagi selalu tanya sama pimpinan saya. Iya. Kalau enggak ada, tetap saya minimal 1 hari minimal membaca lah. Karena kalau di rumah udah nggak bisa fokus ke anak sama istri ya. Iya. Oke. Kasihan dia. Jadi waktu pekerjaan ini digunakan untuk ngaji. Iya, Dan alhamdulillah di Suara Muslim juga sangat support dengan kondisi seperti itu. Bener. Yang kelima tadi, Mas Dodi itu pelit nggak masalah kendaraan motor ataupun juga mobil? Bener nggak sih? Kalau misalnya pelit enggak, Ustaz. Kita kan istilahnya apa itu menanamkan supaya teman-teman ini belajar disiplin semua. Oh gitu. Jadi kita kalau umpamanya pinjem ya pinjem enggak apa-apa, kita sesuai. Kadang-kadang teman-teman itu saya sampai kontak tuh saya taruh di mana supaya apa? Kemarin tuh saya waktu ngawal Seholdun itu ada yang pinjem mobil. Saya sendiri nggak tahu. Nah, akhirnya ada saya tanya satpam, tanya apa, alhamdulillah supaya apa kita ini belajar apa ya? Ini kan juga bukan milik kita, milik kantor, bisa lebih menjaga aja ya, karena itu ada niatan lain. Nggak pelit ya, karena bukan milik pribadi. Oke, kita beralih ke Juleha tadi itu. Ini tadi sudah jelasin ya untuk apa saja untuk nyembelih apa saja. Nah biasanya kalau nih sekarang ini kan sebentar lagi Idul Adha, itu sehari sampai berapa banyak tuh yang dipotong kambing atau sapinya? Tergantung kan saya biasanya itu juga di masjid kan juga ada yang panggilan dari apa itu panggilan dari luar. Cuma ini setelah sertifikasi keluar BNSP ini yang lebih membutuhkan nih banyak yang tenaga yang kayak masjid-masjid yang di luar. Di luar tuh maksudnya apa? Di luar masjid saya. Biasanya kan saya fokus di masjid saya. Tapi untuk tahun ini saya kemarin sudah saya apa itu istilahnya mohon maaf karena yang membutuhkan banyak. Sementara ini saya bantu teman-teman ngasih kajian-kajian ke takmir supaya kedepannya ini takmir ini tidak memanggil jagal, jadi bisa mandiri sendiri. Ngasih pelatihan ya? Ngasih pelatihan, terutama kita caranya. Kita tidak hanya sekedar motong, sampai keserawan kita ajari. Sampai tali menali, caranya menali ini diajari semua. Istilahnya kita ini sampai nguliti. Kita biasa istilahnya apa tadi? Alhamdulillah masjid saya ini sekarang nguliti udah bisa semua, handling, saya tinggal motong aja. Cuma tahun ini saya nggak ikut motong? Saya izin keluar, karena banyak yang kemarin juga Bu Kofifa juga minta, besok ini insya Allah tanggal 30 kita ada apel akbar 1000 jagal. Supportnya pemerintah luar biasa. Karena kita
makanan halal kita diperlukan. Kita kan nggak tahu, kita tahunya makan steak apa, tapi nggak tahu prosesnya. Betul, ini yang sering makan, bukan cuma steak ya, daging ayam juga. Daging ayam, yang kita beli parah makan itu. ayam itu siapa tahu ternyata justru itu nggak disembelih sesuai dengan syariat Islam, Iya. atau jadi bangkai ya, Mas Todi, sehingga perlu sekali penyembelih-penyembelih ini juga paham tata cara. Ya, saya tekankan sama istri saya, kalau kita beli ayam minimal kita lihat sayatannya. Oke. Sayatan. Sayatan di mana itu? Sayatannya kan kadang Di leher? di leher Oke. cuma kan kadang melebar. Ya. Nah itu insya Allah 4 saluran itu kena semua. Tapi kalau cuma ya kita tanda tanya, kita nggak tahu kan. Kalau cuma lubang dikit Nah, kecil lubang gitu. dikit, itu kita tanda tanya. Cuma lebih daripada kita sudon sama orang, kita sudon saja. Yang penting kamu kalau beli ayam caranya gini, saya bilang. Oke, jadi bisa dikasih tahu nih ke mitra muslim ya untuk mengidentifikasi ini ayam kira-kira disembelih sesuai dengan syar'i atau enggak, dari mananya, Mas? Ya, mitra muslim dimanapun Anda berada, secara simpel aja, kalau Anda semua membeli ayam yang sudah potongan, itu cari yang masih ada lehernya. Kan biasanya itu kan sudah dipotong, Ustaz. Ya. Lehernya dipotong, cari yang lehernya dan lihat sayatannya. Tapi kita nggak usah debat lama-lama dengan nganu. Karena penjualnya juga nggak Iya. nyembelih, dia nggak tahu. Yang nyembelih kan di rumah potongnya. Istilahnya, Pak, umpamanya, Pak lihat itu Pak yang agak gemuk caranya gitu kan, dilihat. Ya pelan-pelan aja. Kalau iya beli itu, kalau enggak umpamanya, kalau istri saya biasanya itu senang kepala. Anak saya kan senang kepala digoreng gitu. Itu kalau beli tak suruh lihat bener-bener. Gimana tuh lubang kepalanya? Agak lebar. Agak lebar, Agak sayatannya. lebar. Ya, minimal kan lubang itu kan ada yang cuma segini loh, kayak disudet gitu. Itu minimal segini panjangnya lah. Ya, Oke. karena kalau ayam sunahnya kan gini menurut. Oke. Kalau gini matinya ya maaf, kita nggak bisa menanyakan Memastikan sampai ya. memastikan. Cuma yang kita lihat di pasar kan sebelum mati kan juga di panas. Betul. Takutnya itu dia ayamnya belum mati, tapi Iya. udah keburu dimasukkan ke dalam apa istilahnya situ? Ke panci. Panci panas, Iya. sehingga nanti Supaya- ternyata dia matinya dalam panci. Iya. Itu masuk bangkai ya? Ya itu perjuangan ini PR terbesar bagi Julia untuk ngasih informasi tapi memang kita dakwanya di sana kita juga ngomongnya pelan-pelan kan beda orang beda pemikiran. Oke. Biasanya tadi ketika bertugas itu ada APD. menggunakan alat pelindung diri Iya, juga. karena di Julia kita masalah melindungi diri sangat ditekankan. APD kita lengkap mulai sampai kepala sampai kaki. Oh, gimana tuh? Ada di bawah nggak? Ada, contohnya? saya bawa semua. Iya. Dipraktekkan. Ini standar SKKNI loh. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ini Ustaz. Oh, ada pakai ini juga. Iya. Ini langsung dipraktekkan? Boleh, Iya. silakan. Ini hairnet. Hairnet ini supaya apa? Supaya melindungi rambut kita jatuh ke kalau kerja itu. Jadi rambut kita harus kita bungkus dulu. Ini standar SKKNI. Oke. Tapi kayaknya nggak semua Juleha ada pakai gini. Iya, kemarin kan sertifikasi ditekankan. Oh, jadi yang udah bersertifikat harus lakukan pakai alat pelindung diri Nanti ini ya? kalau nggak sampai ketahuan di sana bisa dicabut sertifikatnya. Sertifikatnya bisa dicabut. Nah, ini masalah helm. Kenapa pakai helm? Kok nggak pakai songkok aja? Iya. Kalau di RPH kan kita ada alat-alat yang kayak yang bisa jalan sendiri besi itu. Ya, kalau di RPH ditekankan kayak gini. Tapi kalau di alangkah baiknya walaupun di kampung nih misalnya atau di kampung saya masjid, selalu saya pakai juga itu. Selalu pakai. Ini kan ada logonya Jule. Iya. Jadi dari atas. Oke. Dari atas ini. Kalau sudah pakai kacamata. Kenapa kok pakai kacamata? Karena ini untuk menghindari darah. Biasanya kalau kita motong darah kan ada yang muncrat ya. Lebih aman pakai kacamata. Oke. Tapi kacamata yang putih bukan yang hitam, nggak kelihatan. Yang transparan ya, yang biar bisa lihat dengan jelas. Betul. Kalau itu bisa nyembelih diri sendiri nanti. Pakai masker. Kenapa? Kebetulan kemarin kan ini ditekankan sekali. Karena ini umpamanya kita menguap atau apa, bakteri yang kita bisa tidak keluar ke. Samping itu kemarin kan ada
COVID ya. Jadi kita tekankan untuk kenapa saya pakai, ya ini saya seneng Juleha. Jadi pakai masker juga ya. Jagal itu yang pakai APD lengkap. Itu baru kepalanya nih, belum lagi bawahnya ya. Terus ini ada apron, Ustaz. Oh, apronnya. Oke. Apron ini Ada kita apron. kayak udah ganteng-ganteng gini kan kena darah kan nggak bisa untuk sholat. Betul. Oke. Gantengnya hilang. Jadi pakai apron juga. Oke. Maaf ya, gini aja ya. Jadi kayak master chef ya. Terus ini maaf, ini sabuk. Ini kenapa sabuk ini polisi yang saya pakai? Sabuk juga. Iya. Ini pemberian Aibtu Marsudi. Aibtu Marsudi ini pendengar setia suara Muslim. Saya diamanai. Jadi kalau saya pakai dia jariannya biar mengalir ke dia. Tapi sebenarnya ini masuk APD apa enggak? Iya harus. Oh, APD juga. Untuk apa? Untuk ini, untuk pisau. Oh, naruh pisaunya. Oke. Sini aja. Ya, baik itu bisa di apa? Oh, buat naruh pisau. Sudah pakai sarung tangan. Sebelum pakai sarung tangan, kita diajari untuk cuci tangan, Ustaz. Oke. Cuci tangan, Bersih dulu tangannya. Standarnya cuci tangan, standar gini, biasa. Terus pakai sarung tangan anti sayat. Anti sayat? Anti sayat ini. Oh. Jadi saya pakai ini. Dulu saya pernah di RPH, ini saya ada luka. Dulu kan belum ditekankan, akhirnya pakai anti sayat ini biar kita ini apa istilahnya? Nggak kesayat-sayat ya? Enggak, kadang-kadang kita namanya musibah. Betul. Pisaunya kena Karena jadi pisau ini bukan pisau dapur. Betul. Setajam-tajamnya pisau, kalau pisau sangat tajam, kalau kesobek tidak terasa. Oke, nanti kita coba ya ketajaman pisaunya kayak gimana sih? Iya. Ini sarung tangan anti sayat. Jadi pakai. Iya. Kayaknya saya nggak pernah ada yang lihat orang jagal kurban kayak gini. Karena dia tidak bersertifikasi. Karena dia nggak bersertifikasi. Saya biasanya malah nih yang lihat itu pakai sarung, kemudian pakai celana pendek gitu ya. Nggak ada yang pakai apron, pakai helm segala gitu. Terus ini sepatunya juga SNI, jadi sepatu boot ini kita pakai yang ada bajanya, Ustaz. Spesial. Oh, sebentar. Baja. Oh iya, jadi ini kalau kena ke bawah ini, kena kaki sapi aman. Atau kena apa? Kena pisau kadang-kadang lepas gini. Kena pisau juga aman. Aman. Pakai. Oh, benar-benar safety ya. Nggak usah dipakai itu. Standar. Artinya itu apa namanya, alat pelindung dirinya yang dilakukan ya. Jadi kalau Juleha yang bersertifikasi itu kayak gini ya. Iya, bersertifikat. Dan pisaunya semestinya juga ada standarnya, Ustaz. Oh, pisau juga ada standar. Standarnya ini sudah standar semua, cuma yang ditekankan di saya lepas ya. Iya. Saya tekankan di sini masalah pegangannya. Maskernya dicopot aja dulu biar suaranya. Maskernya. Nah. Ini selalu saya siapkan. Jadi ini kan lagi banyak konser ini. Konser? Di masjid-masjid banyak yang minta kajian-kajian. Oh, maksudnya konser tuh dia ngasih edukasi, ngasih sosialisasi ke tamir-tamir masjid. Oh iya, dia udah konser di mana-mana ini. Jadi kan dia udah bersertifikat. Jadi udah certified, qualified gitu ya. Sebagai seorang Juleha, apa sih bahasa Inggrisnya? Butcher ya? Butcher. Jadi alhamdulillah saya dulu sebelum ke Juleha, saya dulu ikut mulai kecil itu sudah bisa nguliti. Nguliti kambing, belajar, terus akhirnya otodidak ya? Belajar sendiri? Belajar sendiri di panitia. Saya dulu mulai SMP itu terlibat dari Karang Taruna. Panitia diajari di masjid saya dulu. Jadi diajari orang-orang caranya menguliti gini, saya terapkan. Tidak tahunya kemarin ibu cerita itu, kan saya pertama kali motong kan dapat bisaro ini. Saya kasih, dia nangis. Nangisnya itu ya,
kok anakku jadi gini ya, saya bilang semestinya saya profesi kayak gini tidak ada niatan sih. Cuma saya tertariknya itu dakwah saya di sini. Kalau saya ngelihat orang-orang di kampung-kampung pisaunya tidak tajam, kalau motong itu ya Allah wis tua ya, maaf ya, ini yang motongnya kayak gini-gini sampai aduh. Kita itu hewannya kasihan ya, karena dia tersiksa ya. Iya, sedangkan kita diajari di Julia caranya keserawan gimana supaya hewan itu juga mempengaruhi kehalalan ya Pak? Iya, karena apa? Kesetresan. Jadi kita ini kalau motong di suatu tempat, kita nggak boleh apa itu istilahnya hewan yang sebelum dipotong tidak boleh melihat yang dipotong. Betul ya. Dia harus dijauhkan, dipisahkan. Enggak, dikasih keber. Minimal saya kasih pembatas. Nah, jadi kalau sudah potong, apalagi kalau enak pavingan ya, kita darahnya itu kita siram, kita bersihkan, kan nggak tahu. Kadang suaranya kedengeran loh. Iya. Jauh, makanya agak jauh. Nggak denger. Karena apa? Kalau di Julia kita diajari tali menali, ya ini tali kepala diikat. Mas Yuda ini pernah jadi tim saya dulu. Oh, saya pikir pernah jadi korban ya. Saya pikir pernah jadi korban, jadi sembelih. Enggak ya? Jadi tali kepala itu fungsinya mulutnya itu kadang-kadang iya. Itu pelajaran dari RPA juga. Karena apa? Kalau dipotong itu kan saya lihat kalau nggak di tali kepala, ya. Rata-rata kan sapi itu kan lidahnya kan digigit, ya. Saya lihat. Ya dia kalau nggak kan sebelum di mulutnya diikat talinya bisa. Jadi nggak kegigit lidahnya. Iya bisa. Oke, tadi bicara tentang ketajaman, sebenarnya setajam apa sih standar pisau untuk? Ya. Saya ini macam-macam besar. Jurus sembelih ini. Iya. Ini batu asa. Ini batu asa ini grade paling atas. Jadi kalau ini dari batu apa Pak? Dari batu alam. Oke. Jadi umpamanya kalau pisau sudah tajam, kalau selama pisau saya nggak ada masalah dalam arti nggak gupil kan kadang. Ini licin ya. Biasanya kan kalau yang kita biasa di dapur itu kasar. Untuk pisau. Itu untuk finishing. Jadi kalau pisau boleh dibuka ini. Buka aja nggak apa-apa. Jadi kalau pisau ini, ini kalau ngetes saya biasanya gini toh, ini sudah tahu tajam enggak ya. Oh gitu. Gini tajam, gini. Kalau ini ada kertasnya nggak? Ini saya plastik. Oh plastik. Oke, contohnya. Saya ngetesnya selalu pakai plastik besar. Jadi saya plastik itu, jadi ada kalau ini saya pakai plastik merek cap, nggak usah sponsor. Nggak usah dikasih tahu nama merek plastik. Jadi ini plastik, kan ada macam-macam plastik. Tapi saya kalau beli plastik yang paling ini tahan panas, tahan. Jadi ini kalau pisau nggak tajam, saya coba ya yang ini. Ini pisau ini memang pisau buat ayam tadi ya. Ayam tadi nggak seberapa tajam kayak gitu. Ini kalau nggak set gini karena plastik. Kalau kertas nggak set kan. Nggak set. Nah, dikit tajam tapi dikit. Dikit. Tapi kalau yang ini saya lihat. Setajam apa pisau jagal? Maaf ya, sana ya. Kalau ini, jadi ngeri ya. Jadi ini salah sapi berapa, pokoknya jangan sampai kena tulang. Kena tulang sapinya. Tulang leher. Tulang leher. Orang itu kalau motong itu nggak untuk pokoknya semestinya kalau udah putus 4 saluran ini aja sudah cukup. Putusin nggak usah sampai lehernya tulang belakang nggak usah. Mas Dodi ini setajam ini satu kali, maksudnya berapa kali motong sampai harus diasah lagi? Kalau saya sudah motong, ini selalu saya kasih air yang mengalir, karena ini najis. Kalau sudah saya bersihkan, biasanya saya pakai stropping, pakai kulit ini. Ini ini jin bikin sendiri nih. Iya, saya bikin sendiri, nggak pernah beli. Bersihin itu ya. Terus ini sabuk yang nggak dipakai, sabuk kulit itu saya pakai. Ya, kreatif. Jadi ya. ini juga sarungnya saya bikin sendiri. Jadi ini ngasahnya itu kalau ini hanya finishing aja sih, cukup diginikan aja, udah. Selama pisau itu ndak gopil atau apa. Kalau gopil nggak bisa pakai batas yang gini. Cari grade yang lebih rendah. Oh, bawahnya. Ini grade 6.000, 7.000 kalau ini. Grade yang 1.000, 2.000, 4.000 atau yang lebih 400 itu untuk membentuk mata bilah. Ya alhamdulillah pisau saya di rumah ada kalau satu kotak. Itu standar plastik semua. Jadi saya kalau nganggur pas kadang-kadang
ini nggak menunjukkan diri ya, makanya kalau mau sholat malam itu jam 2 ya. Ngasah pisau? Iya. Jadi saya ke kamar saya, bukan kamarnya istri. Ngasah pisau? Kamar belakang, saya cari, kadang-kadang istri paham. Kadang-kadang paham, terus saya ramut, pisaunya juga diramut. Ini kalau baja, ini rawan karat. Udah tutup aja lagi ya, nanti kena sensor. Ini rawan karat, jadi kenapa sekilas ini saya rawat dulu. Ya tadi kan belum dijawab, itu sampai berapa kali motong berapa sapi tuh? Sampai tergantung masjidnya. Oh, tergantung masjidnya. Masjidnya kalau sapi 8, insya Allah mumpuni. Jadi setajam ini tadi itu bisa sampai 8 sapi? 8 sapi. Bisa insya Allah. Satu kali asah ya, habis itu perlu diasah lagi? Iya. Karena kan tapi kalau bawa 2 nggak perlu diasah ya, ganti satu? Iya gantian, tapi biasanya saya pakai saya kalau pisau, kalau saya motong itu saya bawa semua, saya inci pisau satu-satu, jadi biar dapat semua, jadi nggak kasihan yang ini melongo dari tadi nggak dipakai-pakai. Biar saya adil semua. Gitu. Saya punya yang 40 cm ada, panjang, kadang-kadang masjid itu mas, apa itu kependekan, semestinya enggak panjang pendeknya, standarnya itu 31,5 ukuran leher sapi cukup, cuma tergantung tajam tidaknya. Walaupun 1 meter nggak tajam ya kasihan sapinya, didik-didik. Pernah punya pengalaman waktu motong sapi atau kambing di pengalaman yang tidak mengenakan? Alhamdulillah saya selama mulai 2018 motong tidak pernah. Cuma saya sebelum motong saya pernah, dulu itu dipegang jagal di masjid saya itu, jagal luar. Sapinya itu sapi jenis yang hitam. Dari Mojokerto itu terakhir istilahnya yang gelombang terakhir itu 8 ekor itu sapinya mau tiba-tiba sapi ini lepas dan patok diusuk yang 1,5 meter itu lepas atas izin Allah. Saya lari sapi itu, saya berkomunikasi. Saya kejar, iya. Karena apa? Daripada nanti korbannya banyak ke jamaah, karena yang lihat banyak, akhirnya langsung saya lari. Sapi kan ada di keluhnya kan maksudnya. Itu tangannya saya masukkan di keluh ya bisa doa lah. Nah, baca doa, habis itu alhamdulillah atas izin Allah saya jinakkan. Akhirnya sapi itu tenang, saya tuntun lagi ke lubang dan jagalnya enggak mau. Gak apa-apa Pak, saya gitu. Sampai aja yang nyembelih? Iya, bukan tetap yang beleh. Saya sebelum itu julea. Okay. Kalau saya belum julea saya nggak berani, walaupun saya bisa. Saya nggak berani. Iya betul, karena memang bukan ranah kita gitu ya, meskipun bisa. Jadi nggak ada pengalaman ditendang sapi, nggak ada pengalaman tambah sapinya ini cerita. Sapi saya pernah, kalau sapi yang istilahnya yang agak susah, ini memang korban. Ini bukan ceramah ya. Korban itu kan istilahnya kan sumbernya kan harus jelas. Sumber dananya, uangnya harus jelas. Itu saya banyak yang alami sendiri. Jadi seseorang itu kena apa, faktor-faktornya banyak. Akhirnya sapi ini udah jatuh kok, udah bangun lagi. Akhirnya saya pakai doa ini kok nggak memandang. Akhirnya saya dari awal lagi, saya sambat sapi itu. Saya juga makhluk Allah. Saya bilang, insya Allah ya bilang coro bahasa kita sendiri pada intinya, tolong ikhlaskan. Saya ini hanya pengantar sampean, sapinya tuh nangis. Pernah dia nangis karena air mata. Dikorbankan apa kenapa? Mengeluarkan air mata. Ya dia mungkin gini, dia saking ada orang yang coro kasih kalau kita ngamuk ya, ngamuk terus sampean tenangkan. Saya otomatis kan ya gitu, kayak gitu. Terharu sapinya gitu ya. Jadi jagalnya juga bisa berkomunikasi dengan sapi atau kambing itu. Bukannya komunikasi, cuma ini katanya kan kita kan juga jagal lama. Saya deketi Mas Nasir. Jadi kayak saya ini kalau itu jagal, saya cari ilmunya. Dan saya bahkan kemarin ada ilmunya juga, baca doanya juga. Setelah dipotong dagingnya biar enak baca doa ini. Ada doanya. Iya, ada doanya. Selain itu pengalaman dianya, pengalaman dia seorang jagal diturunkan ke saya. Jagal saya kalau ternyata saya ini kakek saya dulu itu jagal. Jadi keturunannya. Ceritanya gitu. Kemarin ibu itu cerita tahun 40-an itu kakek dari ayah itu asli orang Surabaya, Kapasan, cuma ada turunan dari Madura, Sumeneb. Dulu itu boleh sapi kan mau dipotong kan ada yang kayak mudinya. Ini nggak boleh, ini boleh dipotong, ini tidak boleh. Itu kakek saya. Itu tahun 40-an dan alhamdulillah nggak tahu. Ini cerita dari ibu sama nenek karena ayah saya meninggal ayahnya.
kakek saya itu masih umur 3 bulan setelah melahirkan. Jadi ayah saya tidak tahu. Nggak pernah ngelihat ayahnya ya. Iya, jadi makanya itu ya mungkin kata orang Jawa ini mungkin titisan. Tapi ya terus terang saya nggak pernah cucunya ya. Saya nggak pernah belajar. Ya saya dulu kan ya cuma kalau di Suara Muslim dulu kan juga pernah ngadakan kayak workshop kan? Iya, sama itu belajar saya di situ. Oh, itu pertama kali belajar di situ. Cara handlingnya, cara menjatuhkan menjatuhkan sapi dan sapi menjatuhkan tidak banyak juga. Jadi ada doa, kemudian ada sapinya bisa diajak komunikasi gitu ya, diajak biar dia namanya istilahnya bukan cooling down gitu. Istilahnya kan kita juga enggak usah gitulah, kita sapi itu hewan dilus-lus gitu, enggak usah digasar. Kalau caranya sapi stres gimana? Kalau sapi stres kita biarkan dulu, enggak usah dieksekusi. Oh, biarin kalau dipaksa dagingnya dagingnya nggak enak. Dagingnya warnanya beda. Oke. Itu kalau jadi warna daging pun ketahuan nih mana sapi yang bagus, mana yang sapi stres gitu ya. Bisa. Kalau main stres itu agak hitam-hitam. Gitu. Kemarin bukan karena banyaknya dosa ya. BNSP sertifikasi diajari gitu. Oke. Gitu. Terus kalau apalagi sekarang kan ada PMK penyakit mulut dan kuku. Ini lebih hati-hati. Kemarin juga diajari kalau umpamanya sapi kadang-kadang jatuh di situ, kadang-kadang sapi umpamanya patah. Patah kakinya itu di dalamnya kan harus dipotong, tapi nggak boleh diseret kan karena nggak ada lubang, nggak harus ada lubang. Kita eksekusi di situ, kita caranya eksekusi gimana ya kita pakai pisau yang lebih, umpamanya kalau nggak ada lebih pendek, nggak ada ya lebih pendek lebih tajam. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan dengan Mas Dodi tentang Juleha dan Suara Muslim, tapi waktunya sangat terbatas sekali. Tapi terima kasih sudah ngasih inspirasi nih kepada mitra Muslim. Terakhir mungkin yang juga sering ditanyakan, kenapa sapi itu bisa ada yang kabur waktu mau dikurbankan? Gimana caranya biar nggak kabur nih sapinya? Talinya juga kita keserawannya kadang-kadang, makanya itulah di Ustaz Mas Nazir, kalau umpamanya kita ada sapi itu, kalau saya yang tekankan, kalau sebelum saya tali, saya ambil teman. Sapinya kan saya tuntun di keluhnya sebelum di lubang, ini saya gantikan teman, jangan dilepas. Saya yang main tali kepala udah kepatok, tak suruh pegang kendali. Kalau sudah saya pakai tali model Barley atau Rep Squash itu yang dari samping, dia paham. Pernah diikat ya? Paham dia. Dia pernah diikat. Habis itu kalau baru sapi udah jatuh udah dibiarkan itu baru. Terus nggak usah perlu dikasih spring, nggak usah. Jadi nyiksa itu. Intinya teknik pengikatannya itu harus sama keserawannya. Jadi kita itu memuliakan hewan juga. Jadi istilahnya kita ini seorang Juleha nggak boleh semena-mena karena dia juga makhluk Allah. Kita juga berperi ke hewanan, ke binatangan. Dan saya pesan kepada mitra Muslim, apalagi ini sebentar lagi Idul Adha, jangan sampai meremehkan makhluk Allah. Atas izin Allah, alah sapi cilik jangan. Sampean kalau sapi sampean semboyan gitu, sapi pasti ayo sampean hadapi, ngamuk. Bisa ngamuk ya? Iya, jadi kita ini sewajarnya aja, jangan sampai ya itulah, kita jangan sampai menghina seseorang, apalagi makhluk Allah. Harus kita hormati walaupun walaupun nanti akan kita sembelih, tapi juga harus tetap dihormati. Kemudian juga menghandlingnya pun juga sesuai dengan syariat Islam. Oke, terima kasih Mas Dodi sudah berbagi. Semoga nanti ketika hari H acara kurban Idul Adha ya bisa sukses juga, lancar dan juga bisa menginspirasi mitra Muslim di sore hari ini, atau mungkin yang nonton pagi hari ya, dan juga siang hari dan juga malam hari. Baik, kita akan jumpa lagi mitra Muslim nanti di podcast edisi berikutnya. Saya Muhammad Nasir dan segenap mitra siar yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Titip salam. Oke. Kalau salam jujur ya gini Mas, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kita mengingat-ingat harus Bismillahi. Kalau ada orang bilang Juleha, Bismillahi Allahu Akbar. Monggo. Oke. Saya komando ya. Iya. 1, 2, 3. Juleha, Bismillahi Allahu Akbar. Juleha, Bismillahi Allahu Akbar. Juleha, Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.